tolong menolong yang dikelola oleh perusahaan takaful operator. Jadi seperti kita lihat di sini, masing-masing individual di situ ketika masuk menjadi peserta suatu skim takaful, sebenarnya dia mengikat kontrak dengan dua pihak. Yang pertama mengikat kontrak dengan sesama peserta. Kontraknya kurang lebih berbunyi bahwa kita sesama peserta sepakat bahwa kalau ada salah satu di antara kita yang mengalami kerugian kebakaran misalnya, maka kita sepakat kebakaran itu diganti, kerugiannya diganti dari dana yang kita kumpulkan dari kontribusi, gitu ya. Itu kontrak kita dengan sesama peserta. Kemudian kita punya kontrak kedua dengan perusahaan asuransi atau takaful operator, yaitu kita menyerahkan pengelolaan skim takaful ini kepada perusahaan takaful operator. Kita serahkan kita delegasikan kepada takaful operator pertama untuk menyeleksi siapa saja yang boleh bergabung ke dalam kelompok kita. Artinya kalau rumah Bapak hampir mirip dengan saya disebutnya, oke, bergabung. Tapi rumah Bapak misalnya terlalu mudah terbakar, apapun itu alasannya, risikonya terlalu tinggi, kita bisa katakan Anda sebaiknya jangan bergabung di kelompok ini, karena di kelompok sini rumahnya susah terbakarnya, jadi preminya rendah, dan itu boleh, karena kita mau mencapai portfolio yang homogen, yang seragam. Dengan adanya portfolio yang homogen yang seragam, maka risiko itu akan lebih mudah dikelola, karena fluktuasinya, deviasinya menjadi lebih sempit, begitu ya. Kemudian takaful operator juga begitu, dia mengelola pool takaful dan dia akan berpikir kayaknya nggak mungkin lagi dana yang saya pegang, saya kelola ini untuk bisa menutupi semua klaim dalam sepanjang tahun. Jadi risikonya secara akumulatif sudah terlalu besar, maka diputuskan untuk dipindahkan lagi sebagian kepada perusahaan reasuransi syariah atau reasuransi Islam, takaful. Apa yang terjadi di situ adalah di perusahaan takaful sebenarnya juga mengelola satu pool of fund, sebenarnya pool of risk. Bedanya dengan perusahaan asuransi atau takaful operator, kalau takaful operator member poolnya itu hanya individu-individu yang tadi bergabung sama dia. Tetapi di takaful membernya sekarang adalah ada yang berasal dari takaful operator A, B, C dan seterusnya. Jadi sebenarnya fungsi takaful adalah untuk menyebarkan risiko. Dalam konsep takaful, fungsi takaful operator juga adalah memperluas spektrum terjadinya tolong-menolong. Kalau tidak ada takaful, 5 orang yang di kelompok pertama hanya akan saling tolong-menolong dengan mereka saja. Tapi melalui media takaful, karena dua-duanya menggunakan takaful yang sama, maka spektrum tolong-menolong sekarang menjadi lebih luas. Sebenarnya pada dasarnya 5 orang yang di atas juga sekarang sudah tolong-menolong dengan 5 orang di bawah lainnya yang sebenarnya berada di kelompok lain, di takaful operator yang lain. Begitu kira lebih. Ini perbedaan hand to hand, mungkin bisa dibaca saja nanti, atau nanti kalau tidak jelas bisa ditanyakan. Kurang lebih seperti ini struktur yang sederhana dari takaful. Partisipan bayar kontribusi ke takaful fund. Kalau misalnya ada klaim, takaful fund akan bayar klaim ke partisipan. Kemudian takaful fund akan menyerahkan pengelolaan ini kepada takaful operator, maka takaful fund akan membayar fee. Biasanya menggunakan akad wakalah, akan membayar fee kepada takaful operator. Dan kemudian tentu kalau takaful operator dia punya profit di akhir tahun, dia akan bayarkan sebagai dividen kepada pemegang sahamnya. Tapi ada konsep yang berikutnya, paling bawah ada istilahnya korpal besar. Tadi juga sudah disinggung Pak Ugi. Kalau misalnya dana yang kita kasihkan itu lebih banyak daripada klaim yang terjadi dalam suatu waktu, oke saja, nggak ada masalah. Berarti kita punya kelebihan, ini surplus. Tapi persoalannya sekarang, bagaimana kalau terjadi defisit? Klaim lebih banyak daripada kontribusi yang dikumpulkan. Secara mendasar mestinya
5 orang atau kelompok yang bergabung miskin tadi mestinya duduk bersama. Ini gimana nih? Takaful berapa mesti bilang, ini data yang kita kumpul kayak cukup nih buat bayar klaim. Gimana? Apa kita nggak usah bayar aja klaimnya, atau kita bayar sebagian aja atau gimana? Tapi jelas ini mekanisme ini tidak praktikal, tidak mungkin dijalankan pada saat ini, gitu ya. Akhirnya dipakailah solusi Qardul Hasan. Bagaimanapun takaful operator itu punya modal. Kalau terjadi sebuah defisit seperti itu, maka takaful operator itu boleh meminjamkan uangnya ke takaful fund. Tapi atas konsep Qardul Hasan, pinjam meminjam tanpa ada return, tanpa ada bunga, gitu ya. Dan dikembalikan di masa yang datang apabila sudah terjadi surplus. Ini fungsi Islamic Insurance Company sebenarnya. Dia sebagai underwriter. Underwriter itu intinya orang yang membawa risiko, menganalisa risiko, seleksi risiko dan sebagainya. Dia juga berfungsi sebagai collector and payer, ambil narik premi atau kontribusi, bayar klaim. Juga sebagai fund manager, menginvestasikan dana pool of fund yang tadi dikumpulkan ke instrumen-instrumen investasi yang comply with syariah tentunya. Itu fungsinya. Kemudian untuk menyebarkan risiko, perusahaan asuransi itu punya beberapa cara sebenarnya. Ada 2 cara yang paling penting. Di asuransi konvensional ada yang dikenal sebagai co-insurance. Apabila rumah kita tidak di-cover oleh satu perusahaan asuransi saja, tetapi di-cover oleh 3 atau lebih, 2 atau lebih. Di asuransi syariah kita kenal sebagai co-takaful, gitu ya. Jadi satu risiko ditanggung oleh lebih dari 2 perusahaan asuransi. Tapi ini bukanlah mekanisme yang sangat powerful sebenarnya. Mekanisme yang paling umum dipakai untuk menyebarkan risiko adalah menggunakan reinsurance atau dalam asuransi syariah melalui re-takaful. Yaitu ketika perusahaan asuransi menerima risiko dari tertanggungnya, maka dia juga akan memindahkan sebagian risiko itu kepada perusahaan reasuransi. Jadi kalau bapak-bapak ibu punya rumah, sebenarnya tanpa bapak-bapak ibu ketahui, baik ini konvensional maupun syariah, tidak 100% harga rumah itu ditanggung oleh perusahaan asuransi Anda. Undang-undang tidak membolehkan perusahaan asuransi menahan seluruh risiko yang dia terima. Tergantung pada kebutuhannya, bisa jadi 50%, bisa jadi 70% dari risiko itu justru dipindahkan ke re-takaful atau reinsurance. Tapi ibu gak perlu tahu bahwa kamu tahu itu bukan urusan Anda, gitu ya. Itu kontraknya bukan mengenai Anda, tapi kontrak antara perusahaan asuransi dan reasuransi, takaful operator dan re-takaful operator, gitu ya. Sebenarnya kalau 70% risiko dipindahkan, 70% premi atau kontribusi yang Anda bayarkan itu sebenarnya dipindahkan ke re-takaful. Ketika terjadi klaim, 70% dari nilai kerugian sesungguhnya juga dibayarkan oleh perusahaan re-takaful atau reinsurance, gitu ya. Ini kurang lebih gambarannya takaful dan re-takaful, dari partisipan ke takaful pool, kemudian ke re-takaful pemindahan sebagian seperti yang saya ceritakan tadi. Ini cuma hampir sama dengan yang tadi. Saya cuma ingin mengatakan bahwa re-takaful pun mengelola yang namanya re-takaful fund atau pool risiko pool fund mutual pool yang dimiliki oleh perusahaan, oleh para nasabah atau partisipan. Dan ada pemisahan antara perusahaan account dari perusahaan, aset perusahaan dan aset para peserta. Ini saya cuma memperlihatkan bahwa bagaimana keseluruhan konsep re-takaful itu bekerja sebenarnya. Ini mudah-mudahan ini slide terakhir. Saya mau menggambarkan bahwa keseluruhan kotak persegi panjang ini adalah risiko. Pada dasarnya tidak semua risiko itu, saya katakan tadi, tidak semua risiko itu ditahan oleh perusahaan asuransi semuanya. Tapi bisa saja terjadi perusahaan asuransi itu punya program reasuransi atau program re-takaful yang sangat komprehensif, sehingga ujung-ujungnya yang betul-betul ditahan oleh perusahaan asuransi atau oleh takaful hanya
kota kecil di bawah paling kiri. Net retention. Itu saja sebenarnya. Sisanya yang lain